Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian yang ditugaskan di matkul Medpen yang berjudul yakni proposal penelitian fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang biasa disebut BPD dalam pembangunan desa menurut Undang-Undang UU RI Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014 di Desa Jati Rejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Yang melatar belakangi yakni negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyalurkan otonomi daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi daerah. Desa sebagai ujung tombak pemerintah terbawah memiliki otonomi dengan mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, mengandung esensi kepada masalah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga merupakan hak daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan tuntutan dan dukungan dari masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disebut BPD dalam pembangunan desa menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014 di Desa Jatirejoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa. Yang pertama, yang berumusan masalah yang melatar belakangi tersebut, yakni yang pertama, bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam pembangunan desa menurut undang-undang, dan yang kedua, bagaimana hasil fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa menurut undang-undang RI juga, dan apa saja hambatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa menurut undang-undang. Terus penelitian diperoleh manfaat antara lain sebagai berikut. 1. Secara teoritik, hasil pengkajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi implementasi dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014, dan juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca serta dapat menjadi acuan dan penelitian selanjutnya. Yang kedua, secara spesifik, manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan pemahaman mengenai fungsi BPD dalam pembangunan desa menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Pasal 55 Tahun 2014. Penelitian terdahulu yakni menggunakan berkaitan dengan judul penelitian yang diambil sebagai berikut. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Analisis yuridis hubungan pemerintah desa dan pemusyawaratan desa dikemukakan oleh Munawir Kadir. Dan yang ketiga, analisis pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Buku ini ditulis oleh Wirdafni. Terus yang keempat, analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Buku ini ditulis oleh Joko Prasetyo, di mana membahas cara menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Terus kan kita analisis
yang penulis gunakan untuk meneliti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa. Fungsinya yakni yang A, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, yang B, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan yang C, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Konsep pembangunan desa menurut SP Siagian 1972 ayat 2, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan merupakan rencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa atau nation building. Sementara Ryoko Pratikno mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial di mana diperkenalkan sebagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan per kapita serta standar hidup lebih lanjut. Bintoro 1983 ayat 59 menyebutkan bahwa pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Metode penelitian yang saya gunakan yakni pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama, disiplin peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yang datanya bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui atau bahkan terlihat langsung dengan BPD di desa yang akan diteliti, yakni desa Jatirejoyoso tersebut. Yakni data dan sumber datanya. Penelitian digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Dengan demikian, maka sumber data dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atas fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi. Yang B, data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya sebagai penunjang dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang BPD. Pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian sebagai berikut. Yakni yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Ya, itu aja. Dan yang keempat, analisis data. Analisis data dapat dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian kata, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori, sehingga kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, yang A, reduksi data. Reduksi data dapat diartikan proses pengabstraksian, penyederhanaan, pemilahan, dan transformasi dari kata dasar yang muncul di lapangan sehingga dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara melalui ringkasan atau uraian dan dapat digolongkan ke suatu pola yang lebih luas lagi. Yang triangulasi. Triangulasi selain dapat dijadikan sebagai alat mengecek kebenaran data, tapi dapat juga dijadikan sebagai bahan memperkaya data. Menurut Nasution, triangulasi dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data karena triangulasi bersifat reflektif. Menarik kesimpulan atau verifikasi kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas jadi terperinci. Kesimpulan final akan tergantung dengan sampel-sampel atau kumpulan catatan lapangan. Pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang. Ini prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan proses hingga penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut. Tahap pralapangan, yang orientasi yang meliputi kegiatan penentuan fokus, penyelesaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, penyusulan usulan penelitian dan seminar proposal penelitian.
Kemudian dilanjutkan dengan pengurus perizinan penelitian kepada subjek penelitian. Yang kedua, tahap kegiatan lapangan. Tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan BPD dalam pembangunan desa. Yang ketiga, tahap analisis data. Tahap ini melakukan kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Yang keempat, tahap penulisan laporan. Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil peneliti dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu, melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik hingga dapat menyempurnakan hasil penelitian. Ya, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.